Tebu adalah tanaman yang ditanam untuk bahan baku gula dan vetsin. Tanaman ini hanya dapat tumbuh di daerah yang beriklim tropis. Tanaman ini termasuk jenis rumput-rumputan. Umur tanaman sejak ditanam sampai bisa dipanen mencapai kurang lebih 1 tahun. Di Indonesia, tebu banyak dibudidayakan di Pulau Jawa dan Sumatera. Karakteristik dari tanaman tebu antara lain adalah terdapatnya bulu-bulu beserta duri di sekitar bagian pelepah dan helai daun. Keberadaan bulu-bulu dan duri ini beragam, tergantung dari varietas tebu. Tinggi dari tanaman tebu bervariasi. Beberapa faktor yang menyebabkan variasi pada tinggi tanaman tebu adalah daya dukung lingkungan dan varietas. Namun, secara umum, tanaman tebu memiliki tinggi mulai dari 2,5 meter hingga 4 meter dengan diameter batang 2-4 cm. Tebu merupakan tanaman monokotil dan batangnya dapat menghasilkan anakan dari pangkal batang berupa tunas yang kemudian akan membentuk rumpun. Untuk pembuatan gula, batang tebu yang sudah dipanen diperas dengan mesin pemeras atau mesin pres di pabrik gula. Setelah itu, nira atau air perasan tebu tersebut disaring, dimasak, dan diputihkan sehingga menjadi gula pasir. Dari proses pembuatan tebu tersebut akan dihasilkan gula 5%, ampas tebu 90%, dan sisanya berupa tetes dan air. Dalam konversi energi pabrik gula dan tebu, dan juga ampas batang tebu digunakan untuk bahan bakar boiler, yang uapnya digunakan untuk proses produksi dan pembangkit listrik. Dari beberapa daerah, air perasan tebu sering dijadikan minuman segar pelepas lelah. Air perasan tebu cukup baik bagi kesehatan tubuh karena dapat menambah glukosa. Tebu sendiri memiliki beberapa jenis, seperti tebu hitam atau bisa disebut juga dengan tebu ireng. Tebu hitam sendiri menghasilkan air perasan berwarna coklat dan hitam. Tebu hitam bisa ditemukan dengan mudah di Indonesia karena hampir di seluruh wilayah ditumbuhi tebu hitam, yang kemudian akan dimanfaatkan oleh masyarakatnya baik untuk keperluan pribadi maupun secara umum. Misalnya, masyarakat di Indonesia, tebu hitam digunakan sebagai bahan makanan dan menjadi bahan obat-obatan tradisional karena memiliki senyawa bioaktif yang berperan sebagai antimikroba. Tidak hanya itu, tebu hitam juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ritual keagamaan.
Masyarakat di Bali sering melakukan upacara keagamaan yang menjadi bagian melekat dari budaya Hindu dan menjadi bentuk pensucian, rasa syukur, dan terima kasih kepada Tuhan maupun sesama manusia, hewan, dan tumbuhan, serta lingkungan. Dalam hal ini, tebu hitam diyakini memiliki makna sebagai simbol rasa untuk merasakan dan membedakan 4 rasa atau 6 rasa yang hanya dapat dirasakan di dalam mulut seperti rasa manis, pahit, asin, pedas, asam, dan kecut. Selanjutnya ada tebu telur atau bisa disebut juga dengan terubuk. Tebu ini biasanya dimanfaatkan sebagai sayuran oleh masyarakat setempat. Bagian yang digunakan untuk sayuran adalah pucuk dan juga bunganya. Sedangkan untuk batangnya sendiri digunakan sebagai bahan pembakaran. Ketika dikupas, tebu telur berisi semacam ekor yang bercorak putih kekuning-kuningan yang berbentuk seperti sekumpulan telur ikan, dan sebab itu tebu ini disebut sebagai tebu telur. Tumbuhan tebu telur ini hanya tumbuh setahun sekali dan dapat tumbuh hingga 2 meter. Tebu telur ini hanya dapat ditemukan di beberapa negara Asia Tenggara seperti di Indonesia, Thailand, dan juga Filipina. Perasan air yang dihasilkan dari tebu telur ini berwarna hijau muda yang memiliki rasa manis. Dan yang terakhir adalah tebu kuning yang memiliki kulit keras dan juga ruas yang panjang. Air perasan yang dihasilkan dari tebu ini lebih berwarna hijau gelap dan keruh. Jenis tebu ini banyak sekali ditemukan di Indonesia dan biasanya digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan gula. Air perasan dari tebu kuning ini sering juga dimanfaatkan sebagai pemanis alami produk, sehingga banyak diminati oleh pelaku industri makanan dan juga minuman. Air tebu yang manis dan dingin bisa menjadi minuman terbaik untuk menyegarkan diri pada cuaca yang terik. Tak hanya melegakan kerongkongan, kandungan air tebu terdiri atas vitamin hingga mineral yang memberikan manfaat bagi tubuh. Di antaranya, yang pertama, merawat kesehatan kulit. Air tebu mengandung asam glikolat, salah satu antioksidan yang melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. Yang kedua, menjaga kepadatan tulang. Mineral seperti kalsium, fosfor, dan magnesium pada air tebu merupakan komponen penting yang membantu memperkuat tulang. Yang ketiga, menurunkan kolesterol. Sejumlah studi membuktikan konsumsi air tebu murni memiliki manfaat dalam menurunkan kolesterol. Yang keempat, membantu agar tidur lebih nyenyak. Kandungan asam amino dalam air tebu diyakini dapat menyeimbangkan jumlah hormon stres dalam tubuh. Yang kelima, mengendalikan tekanan darah. Kandungan kalium dalam air tebu bisa mengurangi ketegangan pada pembuluh arteri. Dan yang terakhir, memperkuat daya tahan tubuh. Minum air tebu juga memberikan manfaat bagi sistem kekebalan tubuh. Ini karena vitamin C pada air tebu dapat merangsang kerja sel darah putih. Nah, kapan usaha ini dimulai, Kak? Usaha ini sih sebenarnya baru ya. Belum ada sebulan sebenarnya. Karena kan baru, kemarin kan aku kerja di orang, istilahnya kerja di bank. Aku kan sebelum di bank mandiri. Ya. Tapi karena emang gak nyaman, ternyata kerja sama orang, akhirnya aku memutuskan resign terus buka usaha sendiri gitu. Jadi kurang sebulan lah. Nah, kenapa Kakak lebih memilih untuk usaha ini?
Jadi sebelumnya habis aku resign dari Bank Mandiri itu kemarin tuh ada banyak pertimbangan kan, mulai dari ngambil franchise es teh, terus ini juga termasuk gitu, dan usaha es jeruk gitu. Kemudian aku lihat kan di pangsa pasar es teh itu udah diambil di sini sama salah satu brand es teh back gitu, terus sama kalau es jeruk udah ada, terus mikir yang belum ada kan cuma tebu gitu, jadi ya udah akhirnya memutuskan untuk jual es tebu. Nah, apakah dari pihak keluarga ada yang bantu kakak dalam bangun usaha ini? Ada, jadi selain dari diri sendiri modalnya dibantu juga sama kakak gitu untuk nutupi beberapa kekurangan modal. Misalkan kemarin beli mesin tuh sempat kurang modal, jadi ditutupi sedikit sama kakak. Jadi kakak yang bantu. Iya. Nah, dalam bangun usaha ini apakah ada tantangan yang dihadapi? Ada. Awalnya, ini kan meja ini kan aku buat sendiri, jadi kayak malu-malu gergaji itu aku sendiri ya? Itu tantangannya. Terus yang kedua, restu dari orang tua juga kan, maksudnya kayak awalnya resign dari bank kan, kayak orang tua masih kayak ngangong nih kenapa anak ini resign dari bank tuh, tapi akhirnya orang tua dukung aja gitu. Ya itu sih tantangannya. Nah, bagaimana strategi kakak dalam menghadapi tantangan tersebut? Strateginya ya pertama kan tadi tantangan ya jalani. Terus misalkan minta restu dari orang tua, ya yakinin orang tua kalau prospek dari usaha ini bagus, belum ada di kota ini, belum ada yang sejenis, jadi ya berusaha meyakinkan orang tua kalau bakal diizinin untuk buka usaha ini. Berapa jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan dalam usaha ini, Kak? Kalau termasuk aku 2. Jadi biasanya kan aku buka jam 12:30 siang. Itu biasanya aku dulu jaga sampai sore. Itu baru diganti sama pegawai sampai malam dia gitu. Karena aku juga malam gitu. Jadi kayak ya aku tergantung ini aja sih, pengen kesini gitu. Jam operasional sendiri itu dimulai dari jam berapa, Kak? Biasanya tuh jam 12:30 siang. Kadang juga kalau misalkan tadi kan tergantung aku juga ya, maksudnya kan kalau kan karena bulan puasa nih, kadang-kadang aku habis sahur ngantuk gitu, jadi biasanya jam 4 sore baru buka gitu. Jadi tergantung sampai jam 11 sih, jam 11 malam ya. Berapa jumlah minuman yang dihasilkan dalam per hari itu, Kak? Tentunya punya target minimal tuh 40 cup sehari, untuk kan banyak nanti biar nutupi biaya-biaya tuh loh, jadi ada minimal 40 cup. Biasanya sehari tuh 30, pernah juga kan di bawah target pasti pernah gitu karena sepi, 30 sampai 50 cup lah, 60 cup pernah, rata-rata 50 cup lah. Berapa modal awal yang dibutuhkan untuk membangun usaha ini, Kak? Kecil sih sebenarnya, karena modalku sendiri 3,7 untuk modal aku sendiri. Terus dari kakak ditutupin lagi 700. Jadi sekitar berapa? 4.400.000. Ya, 4.400.000-an. Berapa keuntungan yang didapatkan dalam sehari, Kak? Sehari ya. Jadi kan aku nih kan tebu nih beli sama orang. Jadi kayak per hari itu aku nutupin 40.000 untuk tebunya aja. Jadi dikurangin itu, misalkan lakunya 40 cup nih, targetnya 40 cup, jadi kan 5.000 dikali 40 cup kan berapa? 200.000. Jadi keuntungan bersihnya 160.000 lah sehari. Sekitar segitulah. Bagaimana kakak mau promosikan usaha ini? Jadi lewat media sosial tentunya ya, ada 2 cara. Yang pertama lewat Instagram ada Instagram ini @minumtebu dan Instagramku juga. Terus yang kedua lewat grup WA. Jadi kakakku tuh punya banyak grup WA, jadi biasanya dari sana tuh promosi juga gitu. Setiap mau buka puasa itu biasanya banyak banget yang pesan itu, sekitar 50 cup gitu dalam sekali pesan. Dari sana sih sebenarnya, dari 2 cara itu. Selanjutnya, ada berapa macam rasa dalam minuman tebu yang kakak produksi ini? Di sini ada rasanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 rasa. 12 rasa. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana cara pembuatan minuman tebu ini, kakak? Bisa dijelaskan secara singkat aja? Oh, secara singkat. Iya. Jadi ya simple sih. Jadi tebu yang udah bersih itu
digiling, terus nanti digiling kan masih ada ampasnya tuh, nanti itu disaring ampasnya, baru itu dimasukkan ke dalam cup. Nah, cupnya tuh punya takaran sendiri gitu, takarannya tuh rahasia. Terus dicampurin sama kayak air, ada es, terus ada varian rasa juga itu kalau mau pakai rasa. Bagaimana cara kakak mencatat pendapatan dalam usaha ini? Ya, sebenarnya ini kan bisa dibilang usaha manufaktur ya. Jadi kan dari barang yang belum jadi sampai barang jadi gitu. Jadi biasanya aku ya catatnya sesuai dengan itu. Misalkan penentuan HPP-nya berapa, itu aku catat. Terus pendapatannya tuh aku masukin kayak biasa kayak buat jurnal lu gimana nak gitu dah. Kebetulan aku juga pakai sistem kasir gitu loh. Jadi kayak setiap orang beli tuh aku kayak klik-klik aja, nanti dia ada pembuatan pendapatannya sendiri gitu. Misalkan hari ini berapa pengeluarannya, berapa pendapatannya gitu udah tercatat otomatis sendiri itu di sistem kasir itu, di HP sih sistem kasir. Di sana sih nyatet. Oke kak, boleh tahu bagaimana cara pembuatannya? Boleh, yuk.
balikan lu nggak apa-apa. Ya, ditulis aja nanti dia ada penguatan pendapatannya sendiri. Misalkan hari ini berapa pengeluarannya, berapa pendapatannya itu udah tercatat otomatis sendiri di sistem kasih. Gak enak di sini Pak. Gak gantian masih Pak. Aku balik segala yang lain. Belum. Gak semua pun. Modalnya cuma segini. Pelan-pelan. Rencananya ntar sore baru mulai jual es teh. Jadi selain itu es teh ntar aku nambah es teh. We got the future, burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through